Bab 51, di kantor pusat hotel tertinggi. Di kantor pusat hotel yang paling tinggi. Z berdiri diam di sana sambil memandang seluruh pulau dan sebagian besar waktunya dihabiskan untuk melihat Roja. Menyaksikan Roja membunuh Lucifer dan lawan kuat lainnya. Dia melihat Roja tak terhentikan kemanapun dia pergi. Saya tidak menyangka dia akan tampil sebaik itu dalam misi pertamanya. Kalau Z sebelumnya, mungkin dia tidak akan menoleransi pembunuhan sebanyak itu, tapi sejak keluarganya terbunuh, Z tidak peduli lagi. Z menghargai kinerja Roja. Tiba-tiba ekspresi Z berubah ketika dia melihat seseorang keluar dari hotel. Dia akhirnya keluar. Melihat orang tersebut, Z pun berniat untuk maju dan menekannya karena di kubu elit tidak ada seorang pun yang mampu menandinginya. Namun saat ia melihat arah yang dituju orang itu, Z menghentikan aksinya, dan tiba-tiba wajahnya menampakkan sedikit rasa tertarik. Jika itu dia, itu bisa jadi menarik. Di pulau. Banyak orang dari kam elit membersihkan kekacauan secara terpisah sementara yang tersisa membunuh sisa bajak laut. Para elit tidak semuanya tanpa cedera. Mereka mengalami banyak cedera tetapi sebagian besarnya ringan. Mereka hanya menghabiskan banyak stamina. Ada beberapa elit yang santai dan tidak terlibat dalam pertarungan yang sulit. Pertama adalah Smoker, lalu setelahnya adalah Roja. Jika dia tidak bertemu dengan Lucifer dan menggunakan dua Getsuga Tenso dan juga menggunakan api berkali-kali, Roja mungkin lebih santai daripada Smoker. Dan kali ini Roja dan Smoker bertemu di jalan yang sama. Itu kamu. Smoker melihat ke seberang jalan dan menghentikan langkahnya lalu berkata, Lucifer, kau berhasil menangkapnya. Roja membuat keributan, jadi mungkin orang yang lebih kuat telah mengejarnya. Smoker bertemu dengan beberapa bajak laut yang sedikit lebih kuat tetapi tidak ada yang sekuat itu. Jadi dia yakin bahwa Roja seharusnya bertarung dengan Lucifer. Namun saat Roja muncul di hadapannya, mata Smoker berkilat karena yang pertama tampak sangat santai. Jadi dia tidak meragukan bahwa Roja bertemu dengan Kapten Lucifer. Kamu tidak akan mendengar nama itu lagi. Roja menjawab dengan santai. Misi ini tidak memberinya tekanan apapun sehingga energinya tidak meningkat banyak. Ini tidak sebaik penilaian pertama yang membuat Roja tidak puas. Mendengar kata-kata itu, Smoker mengangguk pelan karena dia sedikit terkejut karena setelah membunuh Lucifer, Roja masih tampak santai dan tidak kelelahan. Sepertinya Roja lebih kuat dari yang dia duga. Namun, dia memiliki buah iblis tipe Logia sehingga tubuhnya bisa berubah menjadi asap. Jadi, kecuali Roja menguasai haki atau memiliki batu laut, Smoker akan lebih diuntungkan jika mereka bertarung. Kau datang ke sini sambil bersih-bersih dan sebagian besar yang lain juga melakukan hal yang sama jadi kurasa misi ini akan segera berakhir, Smoker bicara sambil memegang dua cerutu di mulutnya dan berjalan ke sisi Roja. Saat itu ekspresi Roja dan Smoker berubah. Mereka berbalik dan melihat seseorang di sisi jalan yang sama. Mereka tidak tahu kapan dia muncul. Melihatnya, mata Roja sedikit berkilat. Wajah itu tidak asing. Lalu sebuah pikiran terlintas dalam benaknya sementara ingatannya tersentak. Orang ini, elit keluarga Don Quixote Laoge. Laoge. Salah satu anggota keluarga Don Quixote yang menggunakan seni bela diri gaya Jioken. Dan meskipun dia tidak sekuat di cerita aslinya, tetapi sebagai salah satu anggota elit keluarga Don Quixote, dia setidaknya harus memiliki kekuatan seorang laksamana muda. Kekuatan Doflamingo meskipun jauh lebih rendah dibandingkan Yonko, namun ia membuat marinir mengalami sakit kepala terus-menerus sebagai kelompok bajak laut besar. Pada saat ini Laoge menatap Roja dan Smoker dengan dingin. Lucifer benar-benar tidak berguna. Bukan saja dia terbongkar, dia bahkan tidak bisa menangani kekacauan yang dia buat, dan sekarang aku harus bertindak sendiri. Dengan nada dingin, niat membunuhnya memenuhi udara saat dia tidak menempatkan Roja dan Smoker, dua anak muda di matanya. Merasakan kekuatan yang dilepaskan Laoge, Smoker tahu bahwa orang ini tidak seperti orang-orang kecil lainnya. Biarkan aku yang menangani orang ini. Apakah kamu mengerti apa yang kamu katakan? Roja melirik Smoker yang ingin dia mundur dan menonton. Alis Smoker berkerut dan dia siap untuk membalas tetapi Laoge yang berada di kejauhan menyerbu ke arah mereka berdua. Situasi ini berbahaya. Untuk Laoge dia hanya perlu menghancurkan marinir di pulau itu lalu menghancurkan pulau itu dan pindah ke pulau lain. Dan hampir saat Laoge mencapai mereka, Roja adalah orang pertama yang bergerak. Maaf, seketika tubuh Roja kabur dan melintas di depan Laoge sambil mengayunkan pedangnya. Aliran pedang, kremasi. Roja tidak menyangka bahwa ia akan bertemu dengan pasukan elit keluarga Don Quixote dalam misi ini dan dalam menghadapi mereka, ia hanya punya satu ide, yakni, bertarung. Berjuang, berjuang, berjuang. Tak peduli musuh manapun yang memegang pedang di tangannya, dia akan menebas siapapun. Ledakan. Pedang itu belum jatuh namun api sudah menyerbu ke arah Laoge dan membentuk energi tajam berwarna putih keperakan yang mengikuti di belakang api tersebut. Laoge tidak menyangka Roja begitu cepat dan tidak sempat menghindari api. Wah, terdengar suara gemuruh ketika api meledak yang langsung menelan Laoge lalu serangan energi dan pedang Roja menyusul di belakang dan jatuh di saat yang bersamaan. Smoker bergegas menuju Laoge dengan maksud untuk bertarung namun tampaknya tidak menyangka Roja akan begitu cepat dan sudah melancarkan serangannya terhadap Laoge. Meski begitu dia tidak menyangka serangan Roja akan berhasil. Sekarang Laoge ditelan oleh api yang membuat Smoker berpikir. Apakah orang ini benar-benar kuat? Ding! Pada saat berikutnya ketika pedang Roja terjatuh, terdengar suara besi beradu dengan besi. Di tengah kobaran api, Roja terkejut melihat Laoge mempertahankan pedangnya dengan tinjunya. Akhirnya ketemu tandingannya, iya. Babak 52, Busosoku Haki. Busosoku Haki. Roja menatap tinju hitam yang dicat itu lalu melompat mundur beberapa meter dan tidak terkejut sama sekali.
Ledakan. Pada saat yang sama Lao Ge yang terbungkus api tiba-tiba menggunakan semacam kekuatan yang membuat api berhamburan ke samping dan sosoknya muncul sekali lagi. Lao Ge meski ia berhasil keluar dari kobaran api, namun ia tidak tanpa cedera karena sebagian besar pakaiannya terbakar sementara beberapa pakaian lainnya masih terkena api. Dasar bocah marinir sialan, menggunakan kejutan untuk membuatku terbakar. Awalnya dia tidak menatap Roja karena dia tidak menyangka Roja memiliki kecepatan seperti itu dan apinya sangat agresif yang membuatnya lengah dan itu membuatnya sangat marah. Lao Ge langsung menyerbu ke arah Roja lagi. Aliran pedang, obor. Roja menatap Lao Ge yang tengah berlari ke arahnya dan meraih pedangnya, api tiba-tiba berkobar di sekeliling Roja membentuk lingkaran api. Apakah menurutmu ini bisa menghalangiku? Suara Lao Ge terdengar dari luar api dan kemudian sebuah tinju yang mengerikan datang. Jika orang lain dari kubu elit menghadapi ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melawannya. Jangan kokuin. Lao Ge memaksa masuk ke dalam api dan mengarahkan tinjunya ke Roja dengan kecepatan yang tak terhentikan. Aku tahu trikmu. Dalam menghadapi pukulan Lao Ge, Roja tidak takut, dia melangkahkan kakinya sedikit ke belakang lalu mengayunkan pedangnya dengan teriakan pelan. Getsuga, Tenso, sebuah kekuatan aneh tiba-tiba keluar dan energi merah berbentuk bulan sabit melesat keluar dari pedang Roja dan menuju ke arah Lao Ge. Baik kekuatan ayunannya maupun tenaga yang dihasilkan setelah ayunan, keduanya 2 kali lipat dari serangan sebelumnya. Itu tidak dapat dibandingkan dengan tenaga yang ada di dalam api. Lao Ge dapat menahan serangan energi Roja sebelumnya, tetapi saat menghadapi kekuatan yang tiba-tiba, ekspresinya berubah. Jaraknya sudah dekat dan sudah terlambat untuk melarikan diri. Lao Ge menyilangkan tangannya di dada sambil mengeraskannya dengan Busosoku Haki karena ia terpaksa menerima serangan itu. Ledakan. Lao Ge terpental kembali karena kekuatan kakinya yang membuat retakan di tanah saat ia mencoba menghentikannya, dan di pergelangan tangannya terdapat bercak darah, dengan darah yang masih tumpah. Lao Ge bukanlah Z atau Garp, meskipun dia menggunakan Busosoku Haki, dia tidak akan bisa menerima Getsuga Tenso secara langsung seperti Z terakhir kali. Bahkan jika kau bisa menggunakan Busosoku Haki, kenapa? Roja dengan bangga memegang pedangnya dan berdiri dengan kepala tegak. Melihat kejadian ini Smoker hanya bisa melihat dengan kaget, walaupun Roja kuat dia tidak menyangka serangannya bisa sedahsyat ini, bahkan Busosoku Haki yang digunakan bajak laut ini tidak bisa menahan serangannya. Dalam hal serangan dia di atas Smoker. Kuat, Lao Ge melihat pergelangan tangannya yang sekarang memiliki bekas luka. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, benar-benar aku meremehkanmu, ternyata kau bukan anak biasa. Saat berikutnya Lao Ge kembali menyerbu ke arah Roja dan pertarungan kembali berlanjut. Bergemuruh, Roja terus melepaskan api sehingga suhu lapangan terus meningkat. Meskipun Lao Ge dapat mengusir api dari tubuhnya, ia tidak kebal terhadap api dan kurang lebih ia akan terbakar. Api yang dahsyat menyapu ke segala arah, seluruh jalan menyala dan berubah menjadi jalan kebakaran. Dan kali ini mereka yang sedang mencari bajak laut yang melarikan diri dan membersihkan sisanya melihat api lagi yang lebih besar dari sebelumnya seperti gelombang yang tidak henti-hentinya datang silih berganti. Itu, kemampuan Roja. Apakah ada musuh? Tidak, hanya bermain api sedikit. Banyak orang dari kam elit sudah berkumpul ketika mereka melihat api membubung. Seluruh jalan terbakar sehingga bahkan mereka yang dekat tidak bisa masuk. Mereka bisa merasakan gelombang panas datang silih berganti. Hanya dengan berdiam di sana, keringat mereka mengering dan uap mengepul. Masa pun terkejut dan tidak tahu siapa yang sedang dilawan Roja, ketika tiba-tiba terdengar suara ledakan bom. Wah, di jalan, sebuah rumah roboh dan sesosok tubuh melesat keluar dan terpental keluar jalan lalu menghantam tanah. Ketika orang-orang di kubu elit melihat sosok itu hampir semuanya menampakkan ekspresi terkejut. Yang terbang keluar adalah Smoker. Batuk, batuk. Si perokok terbatuk 2 kali sementara mulutnya mengeluarkan sedikit darah. Melihat hal itu, orang-orang di kam elit menatapnya dengan kaget. Bahkan Smoker pun terluka. Lelucon apa ini? Maksudmu Roja dan Smoker bertarung lalu Roja menyakiti Smoker? Tidak, lihat baik-baik. Di sisi lain, kerumunan menjadi gempar setelah menemukan sesuatu. Melihat ke arah Smoker melihat, ada 2 sosok yang sedang berkonfrontasi. Ledakan. Tiba-tiba seseorang bergegas keluar dari kobaran api, tubuhnya penuh luka bakar dan hampir tidak mengenakan apapun. Pada saat yang sama, sosok lain bergegas di belakang sosok pertama sambil mengayunkan pedangnya ke arahnya. Yang pertama keluar adalah Lao Ge dan tidak diragukan lagi Roja mengejarnya. Ketika keduanya kehabisan api, Smoker sudah berdiri sambil dikelilingi asap dan sekali lagi menyerbu masuk. Ini adalah misi untuk menangkap bajak laut, bukan arena pertarungan 1 lawan 1. Smoker tentu saja tidak akan membiarkan Roja bertarung 1 lawan 1 karena dia ikut dalam pertempuran itu. Namun saat ia mendekat Lao Ge akan menggunakan haki miliknya, dan buah Smoker tidak memiliki kekuatan menyerang, kekurangannya tiba-tiba terlihat yaitu kekuatan serangannya yang sedikit lemah jika dibandingkan dengan Roja dan Lao Ge. Asap hanya berperan menghalangi pandangan lawan. Pertarungan ini didominasi oleh Roja. Dan karena serangan Roja dapat memberikan damage kepada Lao Ge. Jadi ketika Lao Ge menerima serangan dari Roja ia akan berusaha menghindar dan ketika Smoker menyerang ia akan menyerang balik. Lao Ge adalah salah satu anggota elit keluarga Don Quixote sehingga ketika bertarung dengan serius, Smoker terpental beberapa kali karena terluka dan muntah darah. Ini adalah pertama kalinya Smoker merasa lemah dalam misi setelah memasuki kam elit. Bab 53. Melihat Roja, Smoker, dan Lao Ge bertarung, semua orang di sana terkejut. Smoker dan Lao Ge menunjukkan kekuatan yang mengejutkan, tetapi yang paling luar biasa tidak diragukan lagi adalah Roja. Jalanan dipenuhi api dan serangan energi Roja mengoyak tanah. Saat ini kekuatan Roja terlihat jelas oleh semua anggota kam elit.
Bahkan Drake dan Hina beserta pendatang baru lainnya memandang pertempuran itu dengan pikiran kosong. Drake sangat yakin bahwa sebulan yang lalu Roja kuat tetapi sama sekali tidak seperti sekarang. Kekuatan Roja sekarang berada di atas dirinya saat menggunakan kemampuan buah, tidak hanya kecepatan tetapi juga kekuatannya. Dan Zangeki Tobu milik Roja, dibandingkan dengan sebulan yang lalu, jauh lebih kuat sehingga jika Drake menerima satu serangan, dia akan terpotong setengah. Sebagian besar kubu elit memandang Smoker yang merupakan orang paling berkuasa di kubu elit hanya bisa memainkan peran pendukung saja. Bukankah ini berarti Roja lebih kuat dari Smoker? Setelah bergabung dengan Kam Elit selama sebulan, ia menjadi yang paling berkuasa di antara mereka, yang hanya bisa dilakukan oleh sedikit orang. Dalam pertarungan itu Roja tidak terluka karena ada bekas darah yang jelas di mulutnya. Begitulah hebatnya pukulan Lao Ge. Bahkan setelah terluka, kekuatan serangan Roja tidak menurun tetapi malah semakin ganas. Dalam pertarungan ini Roja hampir tidak memiliki pertahanan, yang dia lakukan hanyalah menyerang. Di kubu elit tidak ada seorang pun yang akan bertarung seagresif ini, gaya ini adalah gaya bajak laut. Lao Ge semakin mundur. Ia sudah mengira kalau serangan Roja itu kuat tapi tidak mengancam tapi tidak menyangka kalau Roja akan seagresif ini dan kadang ia menerima pukulan hanya untuk membalas serangan pedangnya. Dalam kasus ini Lao Ge tidak ingin bertindak gegabah karena senjatanya adalah tinjunya dan serangan Roja menjadi semakin ganas dan tak terhentikan. Bahkan saat Lao Ge menggunakan Busosoku, tinjunya masih penuh bekas luka dan banyak noda darah. Aliran pedang, obor, Roja kembali dikelilingi oleh api. Bahkan para anggota Kam Elit ingin membantunya karena hanya Roja dan Smoker yang memiliki logia yang tidak akan terluka karenanya. Saat api mengerikan itu terus menyala, Lao Ge mulai kelelahan karena dia tidak hanya harus menghindari serangan Roja tetapi juga harus memadamkan api tersebut. Kali ini anggota elit keluarga Don Quixote Lao Ge ditekan. Semua orang di lokasi itu terkejut dan bahkan mata Z bersinar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Performa pertarungan Roja meski agak kasar di awal namun makin membaik seiring berjalannya waktu. Seolah-olah dia seorang jenius pedang, gerakannya semakin membaik setelah setiap pertukaran. Seluruh tubuh Roja berlumuran darah tetapi hanya darah di mulutnya yang merupakan darahnya, yang lainnya adalah darah Lao Ge. Roja menekan Lao Ge dan seluruh tubuhnya memiliki momentum yang kuat. Saat bertarung, Roja tiba-tiba merasa semuanya berjalan sangat lambat sementara Lao Ge melancarkan pukulan dan pedang Roja jatuh. Semuanya tampak berhenti. Bukankah ini perasaan perpanjangan waktu? Keadaan ini hanya berlangsung sesaat, tetapi pada saat itu semuanya menjadi jelas. Pemicu keadaan ini adalah sebelum kematian atau situasi hidup dan mati. Selain itu, bahkan para master pun dapat merasakan keadaan ini dan hanya sedikit yang mampu memasukinya. Roja memasuki kondisi ini adalah suatu kebetulan. Ia berada dalam kondisi ini karena ia menggunakan kemampuan pedang jiwanya terlalu banyak dibandingkan pertarungan sebelumnya. Roja tidak tahu berapa kali dia menggunakan kemampuan pedang jiwa karena dia sekarang dapat dengan jelas merasakan keberadaan pedang di jiwanya. Roja tidak sedang dalam krisis hidup dan mati, dia juga tidak berada di saat-saat terakhir sebelum kematiannya. Namun, dengan menggunakan jiwanya sedemikian rupa, dia memasuki kondisi ini. Bagi yang lain itu hanya sesaat tetapi bagi Roja semuanya jelas lintasan pedangnya, kekuatan serangannya dan lintasan tinju Lao Ge. Saat ia mencoba untuk melihat lebih cermat, tiba-tiba inderanya kembali normal. Segala sesuatu kembali ke kecepatan normalnya. Roja merasa sulit menggambarkan apa yang dirasakannya dengan kata-kata. Bersenandung, pedang Roja tiba-tiba jatuh yang tampak seperti serangan energi biasa namun ledakan kekuatannya jauh lebih kuat hingga 3%. Lao Ge bertahan melawan pedang. Ayunan yang dibandingkan dengan menggunakan Getsuga Tenso tidak terlalu hebat dan peningkatan 3% tidak akan membuat perubahan besar karena bahkan gagal mengguncang tinju hitam Lao Ge. Dan Lao Ge tidak peduli. Hitam dengan haki. Lagi pula Roja menggunakan Getsuga Tenso yang meningkatkan kekuatan serangannya 3 kali lipat. Tetapi Lao Ge tidak tahu bahwa peningkatan ini bukan dalam hal kekuatan, tetapi dalam hal pedang, yang memperkuat fondasinya dengan pedang. Dan kekuatan yang hampir 3% lebih kuat akan membuat Getsuga Tenso milik Roja melonjak kekuatannya. Bab 54. Getsuga Tenso sebelumnya sudah bisa memotong Lao Ge Busosoku. Sekarang kekuatannya melonjak, apa yang akan terjadi? Saat berikutnya Smoker menemukan kesempatan untuk melancarkan serangan yang mengalihkan perhatian ke Lao Ge. Sementara Roja memegang pedangnya dan mengayunkannya. Getsuga Tenso, bersenandung. Peningkatan 3% dalam Tobu Zangeki normal jauh lebih jelas dalam Getsuga Tenso sampai-sampai tampak seperti bulan terang yang mekar di udara dan menembus kehampaan. Lao Ge memukul mundur Smoker yang campur tangannya membuat Smoker tidak dapat menghindari serangan Roja. Jadi dia mengeluarkan Busosoku dan mencoba melawannya. Tetapi ketika tinju dan energi itu bertabrakan, wajah Lao Ge berubah. Sebelumnya Getsuga Tenso hampir tidak bisa memotong haki miliknya tetapi setelah kekuatannya meningkat, haki miliknya dapat dipotong dengan mudah. Ini konyol. Darah berceceran sementara wajah Lao Ge memucat karena tidak dapat menopang tubuhnya. Dia setengah berlutut dan menatap Roja dengan kagum. Ini tidak mungkin. Haki miliknya dipotong oleh Roja. Apakah ini karena penggunaan haki yang berlebihan sehingga menyebabkan kekuatannya melemah? Tidak. Hanya saja, Roja menjadi lebih kuat. Dengan kata lain, kekuatannya meningkat saat dia bertarung. Lao Ge tampaknya tidak merasakan sakit karena wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Sepasang mata menatap Roja yang meskipun masih sangat muda memiliki kekuatan seperti itu tetapi kekuatannya meningkat saat dalam pertempuran, dia tidak bisa membiarkannya terus tumbuh lebih jauh. Meskipun dia berpikir seperti itu Lao Ge sudah kelelahan.
Kesadarannya mulai kabur dan dunia berangsur-angsur menjadi gelap. Engah, Lao Ge terjatuh ke tanah dan berlumuran darah. Di depannya ada Roja yang perlahan memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya sementara api di jalan padam. Lao Ge anggota elit keluarga Don Quixote dikalahkan. Saat api menghilang, seluruh jalan tampak dalam keadaan menyedihkan. Para anggota kubu elit menatap kedua orang yang berdiri sementara sebagian besar mata tertuju pada Roja. Inikah kekuatan Roja yang sesungguhnya? Bahkan seseorang yang menggunakan Busosoke Haki pun dikalahkan. Pada saat ini Z yang berdiri di atas hotel pusat tidak dapat menahan rasa kagumnya. Penampilan Roja di luar ekspektasinya sejak awal dan terobosan terakhir yang menyebabkan kekalahan Lao Ge membuatnya merasa kagum. Dalam pandangan Z, Roja benar-benar berbeda dari ketiga laksamana itu. Karena mereka bertiga mengandalkan kemampuan buah mereka untuk bergabung dengan marinir, tetapi Roja tidak memiliki buah iblis, jadi kekuatan Roja adalah miliknya sendiri. Dengan runtuhnya Lao Ge, misi akhirnya berakhir. Dalam misi ini, penampilan yang paling menonjol tidak diragukan lagi adalah penampilan Roja. Tidak akan ada yang keberatan dengan ini. Melihat berarti percaya, kekuatan Roja yang meledak dalam pertarungan ini membuat semua orang terkesima dan terkejut. Setelah misi ini, semua orang di kamp elit akan menatap Roja dengan mata ketakutan. Itu tampilan yang sama yang mereka lihat pada smoker sebelumnya. Mulai saat ini, tidak akan ada yang meragukan kekuatan Roja. Mereka tidak perlu lagi mengukur kekuatan Roja dan smoker. Mereka hanya perlu tahu bahwa Roja dapat menghancurkan mereka semua dengan mudah dan itu sudah cukup. Dalam pertempuran, Roja memperoleh banyak keuntungan karena ia menggunakan kemampuan jiwanya hingga batas maksimal yang membawanya memasuki kondisi perpanjangan waktu dan lebih memahami jalan pedang. Sekarang Roja bisa mengalahkan Lao Ge dalam pertarungan 1 lawan 1. Setelah pertempuran Roja merasa lelah karena terlalu banyak menggunakan kekuatan fisik dan mentalnya. Jadi dia langsung kembali ke kapal perang, masuk kamarnya dan tertidur. Ketika dia terbangun, kapal perang telah berlayar dan hendak mencapai markas. Ia tidak merasakan kelelahan setelah bangun tidur, ia merasa segar kembali. Tubuhnya yang terluka setelah pertarungan pun pulih. Bertarung dengan Lao Ge membuat misi ini lebih berarti. Roja berdiri sambil matanya menunjukkan kegembiraan. Dia memperoleh begitu banyak hal dari pertarungan selain terobosannya di jalan pedang dan memasuki keadaan perpanjangan waktu, energi pedang jiwanya meroket. Dibandingkan sebelumnya, energinya meningkat sangat cepat. Totalnya lebih dari 200 poin. Tahap ketiga, pedang pintar jiwa plus 2. Atribut, kekuatan serangan plus 165, kekuatan plus 50, kelincahan plus 50. Atribut khusus, semua hal di dunia berubah menjadi abu, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan kondisi evolusi tidak terpenuhi. Atribut khusus, Getsuga Tenso, dapat melepaskan serangan energi merah berbentuk busur. Energi yang ditingkatkan, 291/140. Setelah pertarungannya dengan Lucifer dan bajak laut lainnya, energinya tidak meningkat banyak. Namun setelah melawan Lao Ge, energinya mencapai titik di mana ia dapat memperkuat pedang jiwa 2 kali lagi. Karena terlalu lelah, Roja kembali ke kamarnya dan langsung tertidur. Jadi, dia tidak menggunakan energinya. Setelah memperkuat pedang jiwanya 2 kali berturut-turut, cahaya kemasan memancar 2 kali dari tubuhnya. Tahap ketiga, pedang pintar jiwa plus 4. Atribut, kekuatan serangan plus 200, kekuatan plus 60, kelincahan plus 60. Atribut khusus, semua hal di dunia berubah menjadi abu, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan kondisi evolusi tidak terpenuhi. Atribut khusus, Getsuga Tenso, dapat melepaskan serangan energi merah berbentuk busur. Energi yang ditingkatkan, 1/160. Jelas bahwa pertarungan akan meningkatkan energi lebih dari latihan biasa. Roja bergumam sambil melihat ke bar properti. Roja sekarang tidak yakin apakah dia sudah berada di level wakil laksamana tetapi setidaknya sekarang dia bisa mengalahkan orang kuat seperti Lao Ge. Aku perlu belajar haki agar aku bisa menghadapi karakter dengan kekuatan laksamana. Jadi satu-satunya yang tersisa sekarang adalah berlatih haki. Mata Roja berbinar. Roja yakin bahwa jika dia mempelajari haki maka dia akan mampu mengalahkan karakter wakil laksamana manapun. Dan ketika dia bisa melakukan itu, dia akan mempertimbangkan untuk keluar dan mencari satu bagian itu. Sial, dia akhirnya keluar dari marinir, kurasa tidak ada cara lain, para Gorosei memang brengsek. Bab 55, di dunia baru. Di dunia baru, sebuah kapal bajak laut besar berlayar perlahan. Di dalam kapal bajak laut itu ada sebuah kabin dan struktur internal kabin itu sangat rapuh yang memberikan suasana aristokratis. Tidak seperti toko bajak laut. Pada saat ini, di dalam kabin itu, seseorang duduk di samping meja sambil menggunakan denden mosi. Jadi maksudmu, divisi kedua di South Blue hancur total dan Lao Ge ditangkap di sana. Ucap Doflamingo dengan nada yang tidak mengandung kegembiraan. Ya, dari seberang sana terdengar suara yang menjawab. Oke saya mengerti. Doflamingo menggantung denden mosi dan perlahan wajahnya tenggelam sementara tangannya dengan lembut diletakkan di dahinya. Suasana benar-benar hening. Namun dalam suasana yang menyedihkan ini Doflamingo tiba-tiba tertawa. Fufufu. Suasana yang menyedihkan itu tiba-tiba pecah oleh tawa Doflamingo. Tawa itu menyeramkan. Seolah-olah tawa itu hanya berisi kegelapan dan kejahatan dan setelah tawa itu tidak akan ada yang tahu apa yang dipikirkan Doflamingo. Lao Ge sangat terampil dan jika itu adalah marinir di South Blue, mereka tidak akan bisa melakukan apapun. Dunia ini akan kehilangan keseimbangan secara bertahap, jadi bagaimana marinir dan pemerintah dunia akan bergerak. Di laut ada kapal perang yang berlayar.
Roja yang berada di dalam kabin keluar ke dek. Namun, ia mendapati semua anggota Kam Elit berkumpul di sana. Sepertinya mereka sedang mengadakan perjamuan. Beberapa orang melihat Roja. Mata mereka berbinar kagum. Bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena pertarungannya melawan Lao Ge yang merupakan pertarungan sengit yang ekstrim. Sekarang semua orang tahu tentang keganasan Roja. Dia adalah sosok yang sombong yang berbeda dengan penampilannya yang tidak berbahaya. Yang kuat ditakuti, namun yang agresif lebih ditakuti. Tentu saja tidak semua orang kagum saat Hina langsung menarik Roja. Yo, setelah membakar seluruh pulau kau akhirnya beristirahat. Hina bersandar pada pagar di sisi D dan mengarahkan pandangan sedikit sembrono ke arah Roja. Tentu saja, kalau aku kurang istirahat, apa kamu mau membantuku memijat kakiku? Roja menatap Hina, mengangkat bahu dan tersenyum. Mendengar kalimatnya, Hina meliriknya dengan cepat. Pijat kepalamu. Sebelum misi, aku ada di sampingmu di jalan dan aku hampir terbakar oleh apimu. Hina sekarang tampak sangat marah. Roja tersenyum dan menatap Hina, aku benar-benar minta maaf soal itu. Kau mencariku untuk kompensasi, kan? Apa yang kau inginkan? Hina mendengus lalu tidak peduli lagi pada Roja saat dia berbalik untuk mengobrol dengan Ain. Roja melihat ke sudut yang kosong dan duduk. Mereka masih belum mencapai laut yang tenang. Angin bertiup lembut membawa perasaan sejuk yang nyaman. Kerumunan itu sedang menuangkan anggur yang Roja masih tidak tahu di mana mereka menemukannya. Sebelum mereka sempat minum, terdengar suara serius. Apa yang sedang kamu lakukan? Roja mendongak melihat Z tanpa ekspresi saat keluar dari kabin. Melihat Z kali ini, orang banyak tidak berdiri. Mereka semua saling memandang. Dulu setelah setiap misi akan ada perjamuan tetapi pada umumnya tidak ada anggur dan kali ini karena tidak seorang pun tahu mengapa di kapal perang selain cadangan air ada minuman. Lapangan itu sunyi. Jika jarum jatuh ke tanah, bunyinya dapat terdengar dengan jelas. Dan dalam keheningan ini, Z tiba-tiba tersenyum. Ia memecah keheningan dengan berkata, kali ini saja. Lain kali tidak. Z hari ini dalam suasana hati yang sangat baik. Meskipun minum merupakan hal yang melanggar aturan, mereka dapat siap bertarung kapan saja. Tetapi jika seorang mantan laksamana tidak dapat menangani sesuatu, apakah mereka di kubu elit dalam kondisi sadar akan mengubah sesuatu? Dengan izin Z semua orang yang hadir membeku lalu tiba-tiba bersorak. Perjamuan dimulai lagi. Roja tidak ikut minum tapi menikmati semilir angin sambil bersandar di sisi pagar. Tiba-tiba kepulan asap mengepul bersama angin. Perokok yang sedang menghisap dua cerutu di mulutnya datang ke sisi Roja. Sementara dia juga bersandar di pagar. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya. Apa pendapatmu tentang marinir dan keadilan mereka? Smoker bergabung dengan marinir karena pemikirannya sendiri. Banyak yang memiliki pemahaman sendiri tentang keadilan, tetapi Smoker tidak peduli dengan mereka. Melihat seluruh anggota kubu elit, Smoker hanya bisa memperhatikan Roja, yang menunjukkan begitu banyak bakat yang jauh melebihi dirinya. Dan begitu Roja mempelajari haki, dia tidak akan menjadi lawannya lagi. Jadi Smoker ingin tahu ide Roja. Roja menatap Smoker dan berkata dengan bebas, jika hati merasa benar maka itu keadilan. Mendengar ini Smoker terdiam lalu menatap Roja dalam-dalam. Jawaban ini sungguh di luar dugaannya. Dari pertarungan sebelumnya, melihat momentum dan gayanya, Roja tidak diragukan lagi benci untuk menuruti perintah orang lain ketika ia merasa dirinya benar dan ia tidak mau terikat dengan aturan apapun. Hatimu sendirilah aturannya. Orang biasa tidak akan punya ide seperti ini. Melihat dunia sekarang banyak orang punya ide seperti ini tetapi kebanyakan dari mereka adalah bajak laut. Di angkatan laut hampir tidak ada satupun. Perjalanan kapal perang itu dari Selatan Biru ke Laut Tak Berangin lalu ke Garis Merah. Dalam proses ini mereka tidak bertemu dengan bajak laut pada awalnya. Namun sekelompok bajak laut yang beruntung yang ingin menyeberang ke Garis Merah bertemu dengan Z dan Kam Elit. Setelah pertempuran yang dimenangkan oleh para elit dengan mudah, tidak ada masalah lain. Kapal perang itu kembali dengan selamat ke markas marinir. Setelah itu, para anggota Kam Elit tidak punya kegiatan apapun lagi. Jadi, semua orang kembali ke kamar masing-masing. Roja kembali ke rumahnya, dan mendapati Garp di sana. Dia menceritakan misinya. Kemudian dia beristirahat sebentar. Besok aku akan mulai latihan hakiku. Roja mengepalkan tangannya dan kembali ke tempat tidurnya untuk beristirahat. Hari berikutnya, Roja berada di lantai 2 benteng marinir yang merupakan tempat latihan Kam Elit. Dan Z sudah lama menunggunya. Latihan haki sekarang dimulai. Bab 56. Maria Joyce tempat para naga surgawi bajingan sakit tinggal, juga tempat pemerintahan dunia berada. Di aula yang mewah dan indah, berdirilah 5 orang. Mereka adalah inti dari pemerintahan dunia. Kekuatan sebenarnya yang mengendalikan pemerintahan. Gorusei. Don Quixote do Flamingo. Ia mencoba membangun jaringan perdagangan gelap di wilayah selatan. Kami tidak tahu seberapa luasnya karena kami hanya bisa menggali satu pulau. Akan sulit untuk menghadapinya. Bahkan kelima senior itu pusing memikirkan cara menghadapi do Flamingo. Tingkat masalah yang ditimbulkan do Flamingo di mata kelima senior itu tidak kalah dari keempat kaisar. Dia adalah salah satu bangsawan dunia, bahkan tanpa hak istimewa itu dia tetap menjadi sumber sakit kepala. Baiklah, kita butuh solusi untuk ini. Banyak kekuatan telah membangun kekuatan mereka dan sulit untuk digoyahkan lagi, misalnya 4 kaisar. Si Janggut Putih, si Monster Kaido, si Big Mom, dan si Sangs yang berambut merah, banyak yang menyebut mereka sebagai 4 kaisar namun kini mereka menjadi kenyataan. Roger adalah orang yang memulai semua kekacauan ini. Ia memulai era bajak laut dan sekarang orang terkuat di dunia, si Jenggot Putih, memimpin era ini. Jadi, pemerintah dunia merasa sulit untuk mengakhirinya.
Begitu kekuatan keempat kaisar terbentuk sepenuhnya, saya khawatir dengan kekuatan marinir saja akan sulit untuk menjaga keseimbangan. Marinir tampaknya semakin memburuk setiap tahunnya dan tidak ada lagi pemuda yang menjanjikan seperti Borsalino, Sakazuki, dan Kusan. Memang, kualitas rekrutmennya menurun atau mungkin tingkat pengajaran Set sedang menurun. Di sini kelima orang itu menggelengkan kepala. Akainu, Aokiji dan Kisaru bangkit dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat itu mereka mengira bahwa Tri akan menjadi pilar baru marinir dan banyak pemuda menjanjikan lainnya akan bergabung dengan marinir. Tetapi setelah sekian tahun tidak ada rekrutan yang dapat dibandingkan dengan mereka bertiga. Bagaimana situasi para rekrutan saat ini? Bagaimana kabarnya, Cep? Duduk di sofa, salah satu dari 5 orang itu berkata setelah meminum tehnya, Komandan menyiapkan beberapa anggota yang bagus, saya pikir membiarkan Komandan dan rekrutan Marineford saling berhadapan akan menjadi pengalaman yang bagus. Cep tidak berada di bawah yurisdiksi marinir tetapi berada langsung di bawah pemerintahan dunia dan dapat dianggap sebagai organisasi lain. Ya, pertukaran itu tidak harus bersifat publik. 4 orang lainnya menganggukkan kepala. Bagi mereka hal semacam ini hanya hal sepele. Kecuali kalau muncul orang yang punya bakat seperti Tiga Laksamana, yang lain tidak layak mendapat perhatian mereka. Yang sebenarnya mereka pedulikan adalah pengembangan marinir untuk masa depan dunia. Markas Besar Marinir. Di lapangan latihan terpisah, Z mengajari Roja cara menggunakan haki. Busosoku haki dan kekuatan tubuh saling berkaitan erat. Semakin kuat tubuh, semakin kuat pula haki. Dan jika tubuh lemah, maka haki pun akan lemah. Misalnya di Pulau Wanita, Amazon Lily, sebagian besar prajurit mereka dapat menggunakan haki tetapi karena kekuatan mereka tidak mencukupi maka haki mereka sangat lemah. Latihan haki membutuhkan waktu dan bukan sesuatu yang dapat dipelajari dalam semalam. Berlatih haki tanpa kekuatan fisik adalah buang-buang waktu. Itu seperti menaruh kereta di depan kuda. Potensi tubuh hampir tak terbatas. Kekuatannya selalu bisa bertambah kuat secara teoritis. Namun, semakin kuat tubuh, semakin sulit peningkatannya. Secara umum kekuatan tubuh dapat ditingkatkan tanpa batas tetapi pada tahap tertentu jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda akan sangat-sangat sulit. Jadi berlatih haki akan lebih tepat. Jika orang lain memiliki kekuatan seperti Roja sebelumnya, mereka akan memulai latihan haki mereka. Namun, Z merasa itu terlalu dini. Tetapi Roja sekarang berbeda. Beberapa bulan terakhir Roja sangat lemah, tetapi setelah berlatih setiap hari seperti orang gila, ia menjadi seperti sekarang. Jika ini terlalu dini bagi sebagian orang, maka itu tidak akan berlaku pada Roja. Kekuatan Busosoku haki berbeda-beda pada setiap orang. Namun, kontrol adalah kuncinya, ini fakta. Sekarang Roja akan berlatih haki, Z mulai menjelaskan dengan cara yang sangat sederhana dan dengan nada lembut. Berlatih Busosoku haki agar bisa menutupi tinju atau senjata untuk sedikit meningkatkan kekuatan serangan yang baru saja dimulai. Jika seseorang dapat membuat haki tidak hanya di sekitar tetapi sangat padat dan menempelkannya ke senjata atau tinju sampai berubah warna menjadi biru tinta atau hitam. Itu dapat disebut menguasai Busosoku haki. Selain itu, seseorang harus bisa menempelkan haki ke bagian tubuh manapun. Dan untuk mencapainya, sulit bahkan bagi mereka yang menguasai haki. Tentu saja, yang paling mendasar adalah kekuatan haki. Karena tidak peduli seberapa sempurna kendalinya, jika tidak cukup kuat, maka itu tidak cukup kuat. Z terus berbicara dan Roja mengangguk sesekali. Z mengajarkan Roja banyak hal yang Roja ketahui tetapi dia tidak yakin dan sebagian besar dari apa yang dia ketahui itu benar. Ketika seseorang menggunakan seluruh tubuh Busosoku dia tidak membutuhkan kendali yang kuat tetapi dia membutuhkan kekuatan. Dengan asumsi haki Roja bernilai 10, maka apakah ia menggunakan Busosoku pada sebagian tubuhnya atau seluruh tubuhnya akan bergantung pada nilai 10 itu, apakah itu cukup? Jadi kekuatan Busosoku haki sangatlah mendasar. Z menatap Roja dengan santai, berhenti sejenak lalu perlahan berkata lagi. Menggunakan seluruh tubuh Busosoku tanpa diragukan lagi akan membuat pertahananmu lebih kuat tetapi kekuatan tetaplah fundamental dan sekarang kau hanya perlu berlatih menggunakan haki pada satu bagian tubuhmu. Z mengatakan apa yang dipikirkan Roja. Jika dia tidak tahu cara menggunakan haki di pedangnya tetapi menggunakannya untuk bertahan, maka itu akan sia-sia. Siapapun musuh yang ada di depannya, dia akan menebasnya dengan pedangnya. Ini adalah gaya Roja. Melihat Roja menganggukkan kepalanya, Z tersenyum lalu berkata, kalau begitu, mari kita mulai latihan haki secara resmi. Dengar, kau butuh. Bab 57, setelah sebulan di kamar di dalam lantai 2 benteng. Setelah sebulan berada di ruangan dalam lantai 2 benteng. Roja berdiri di sana sambil memegang sebilah pedang. Ia menatap tubuh pedang itu dengan penuh konsentrasi sementara pedang itu dikelilingi oleh atmosfer yang aneh. Suasana aneh ini adalah Busosoku haki. Busosoku, pengerasan. Dengan sebuah ide Roja mencoba mengumpulkan seluruh haki miliknya. Bersenandung, haki terkumpul dengan kendali Roja dan mulai memadat pada pedang. Namun setelah memadat hingga batas tertentu dan sedikit warna tinta biru mulai muncul, pedang itu langsung runtuh. Waktu sebulan terlalu singkat, berlatih haki saat kekuatanku masih kurang dan kendaliku belum memadai. Jadi aku belum bisa menggunakannya sepenuhnya. Roja bergumam lalu mengambil napas dalam-dalam dan melanjutkan latihannya. Faktanya, Roja sudah bisa menggunakan haki setengah bulan yang lalu. Roja kemudian mulai berlatih mengeluarkan hakinya dan memasukkannya ke dalam pedang. Tetapi dia belum bisa membuat haki mengembun dan terbentuk di pedang atau di tangannya. Roja juga berlatih Kenbunsoku haki pada saat yang sama. Ia dapat melatihnya lebih cepat daripada Busosoku. Hampir dalam beberapa hari Roja menguasai Kenbunsoku haki.
Ini mengonfirmasi dugaan Roja. Dasar dari jenis haki ini seperti keadaan, fokusnya. Sama seperti irama segalanya, tetapi Anda harus pergi ke arah lain untuk menemukannya. Saat terkesiap, lawan bertindak untuk menghindar. Kenbunsoku haki menangkap semua detail tentang lawan. Semakin tinggi levelnya, semakin besar pula cakupan persepsinya. Selain itu, tidak ada yang lebih kuat. Sebenarnya ada. Keadaan ini adalah suara dari semua hal. Keadaan tertinggi Kenbunsoku haki ini dikatakan hanya dicapai oleh satu orang yaitu Roger. Alam ini membuatnya berkomunikasi dengan segalanya. Baik hidup maupun mati. Segala sesuatu tercatat di dunia 800 tahun yang lalu. Yang kosong 100 tahun dalam catatan sejarah. Roger tidak perlu menafsirkan hal-hal dalam poneglyph karena ia langsung mengetahui isinya. Sebenarnya Kenbunsoku haki itu seperti semacam firasat daripada menangkap semua detail tentang lawan, bahkan bisa digunakan untuk melihat masa depan, lihat lebih lanjut di mantra dan tidak pernah dikatakan bahwa Roger telah mencapai kondisi pamungkas. Kebanyakan orang akan merasa sulit untuk mencapai level ini dengan latihan. Tingkat wawasan ini hampir merupakan kemampuan lain selain Kenbunsoku haki. Z sangat terkejut dengan kecepatan kemajuan Roja. Mula-mula dia bisa mengarahkan Roja ke satu atau dua hal, tetapi sekarang Roja tidak membutuhkan petunjuknya lagi. Saat ini kecepatan latihan Roja membuat Z mati rasa. Roja hanya butuh beberapa hari untuk berlatih Kenbunsoku haki lalu hanya setengah bulan untuk berlatih Busosoku haki yang membuat Z kaget sampai-sampai dia tidak bisa berbicara. Jika Roja datang sekarang dan memberitahu Z bahwa dia sudah menguasai Busosoku haki maka Z tidak akan terkejut sama sekali. Dia ingin mengajari Roja cara berlatih haki. Namun, saat Roja mulai berlatih Z, dia merasa tidak perlu mengajarinya apapun. Dalam banyak hal Roja bisa lakukan sendiri dan di tempat lain ia hampir tidak bisa melewatinya. Jadi ia tidak lagi membutuhkan instruksi dari Z. Untungnya latihan haki memerlukan beberapa pelatihan praktis. Dan karena aspek teoritis Roja hampir tidak memerlukan instruksinya lagi, maka Z akan menganggap pelatihan praktis dengan sangat serius. Sebagian besar waktu mereka dihabiskan di medan perang. Selama periode ini Garp lewat. Ketika dia melihat latihan dan penampilan Roja, dia terkejut tetapi lebih senang. Selain itu, Z begitu berdedikasi dalam melatih Roja sehingga hatinya mulai mempertanyakan apakah Roja adalah keponakannya atau Z. Roja masih belum mampu memadatkan Busosoku haki. Hingga bulan kedua, Roja akhirnya bisa menggunakannya. Tidak sepenuhnya berhasil karena masih ada kemungkinan gagal. Latihannya bagaikan neraka, hanya butuh waktu 2 bulan untuk memahami cara mengendalikan dan menggunakan Busosoku haki serta membuatnya melekat pada pedangnya. Bahkan jika Roja memiliki jiwa yang lebih kuat dari orang lain, akan tetap sangat sulit untuk melakukan apa yang telah dilakukannya. Menggunakan Busosoku hardening, dari 10, akan berhasil sekali atau 2 kali. Dengan latihan yang terus-menerus, tingkat keberhasilannya semakin tinggi. Dari sekali atau 2 kali menjadi 3 atau 4 kali dan kemudian menjadi 5 atau 6 kali. Dari awal sampai sekarang sudah lebih dari 2 bulan. Tingkat keberhasilan Roja sekarang sudah lebih dari 80% dan hampir sepenuhnya berhasil. Ledakan. Di ruangan kecil itu Roja sedang memukul sebuah pelat baja tebal yang bocor sementara tinjunya diwarnai tinta biru atau hitam. Busosoku haki di sekitar tinju dan kondensasi pada tinju berada pada level yang sama sekali berbeda. Roja menatap pukulannya dan bertanya-tanya. Sebelumnya, dia menguji pukulannya hanya dengan haki di sekitarnya. Pukulan itu memang memberikan sedikit peningkatan kekuatan, tetapi tidak banyak. Namun, ketika dia memadatkan haki ke dalam tinjunya dan menggunakan pengerasan, peningkatannya sangat besar. Roja menggunakan pengerasan yang menghasilkan kekuatan 2 kali lipat dari pukulan tanpa haki. Busosoku meningkatkan kekuatan serangannya ke tingkat yang lebih tinggi. Faktanya, kekuatan serangannya setara dengan pedang jiwanya saat ia meningkatkannya. Meskipun itu hanya meningkatkan serangan dan pertahanannya, tetapi peningkatan itu mengerikan. Saya akan mencoba lagi. Roja mengeluarkan Hononosuke miliknya, mengambil nafas dalam-dalam dan kembali memusatkan haki miliknya pada pedang. Bersenandung. Tampaknya akan mengembun namun tiba-tiba runtuh. Apakah ini sebuah kegagalan? Sepertinya ini bukan masalah kurangnya kontrol, tapi yang kurang dariku adalah kekuatan haki. Roja menatap pedangnya sambil menampakkan ekspresi berpikir namun dia tidak menyerah saat mencoba lagi. Bersenandung. Kali ini dia tidak gagal karena badan pedangnya diwarnai dengan warna gelap. Pedang itu berubah menjadi pedang hitam. Roja melakukan ayunan. Aduh, pelat baja yang sangat tebal, yang di bagian samping terbelah menjadi 2 dari tengah, potongannya halus. Roja menggunakan Tobu Zangeki ke arah piringan lain yang juga terpotong dengan cepat. Ding, energi itu menyapu pelat baja di sudut dan memotongnya. Kekuatan Tobu Zangeki hampir 2 kali lipat dari biasanya atau sedikit lebih lemah. Seharusnya kendaliku yang kurang. Roja menatap pemandangan di hadapannya dengan senyum puas. Kekuatannya meningkat hampir 2 kali lipat. Jika beberapa bulan yang lalu kekuatannya yang 2 kali lipat bukanlah apa-apa, tetapi bagi Roja saat ini, kekuatan yang 2 kali lipat adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Laju pertumbuhan Roja lebih lambat dari sebelumnya karena ia hanya meningkatkan kekuatan fisiknya sebesar 35%. Haki akan membuat siapapun di dunia ini menjadi kuat dan bahkan pengguna buah iblis akan membutuhkan haki karena akan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Roja tidak ingin bergantung pada keberuntungannya. Karena Roja tidak menginginkan buah iblis seperti milik Lucifer, ia tidak ingin menjadi pengguna buah iblis dengan mencoba peruntungannya pada buah-buah yang tidak diketahui. Haki tidak memiliki unsur keberuntungan. Itu adalah kekuatan yang akan tumbuh seiring usaha. Bab 58, efek haki bukan hanya peningkatan serangan dan pertahanan saja.
Efek haki tidak hanya sekadar peningkatan dalam menyerang dan bertahan. Kenbunsoku haki dapat merasakan berbagai serangan sementara Busosoku haki dapat digunakan untuk menyerang buah iblis tipe logia. Jadi setelah mempelajarinya, dia tidak akan takut menghadapi pengguna logia manapun karena Busosoku adalah senjata paling ampuh untuk melawan mereka. Tentu saja seseorang dengan buah iblis juga dapat berlatih haki. Jadi hasilnya akan tergantung pada haki siapa yang lebih kuat. Haki di dunia ini dapat digambarkan sebagai sesuatu yang penting. Selama 2 bulan itu tidak ada kecelakaan karena kekuatan Roja terus meningkat. Selain latihan haki, pedang jiwanya juga ditingkatkan 2 kali. Setelah memikirkannya, bar properti muncul di hadapan Roja. Tahap ketiga, pedang pintar jiwa plus 6. Atribut, kekuatan serangan plus 230, kekuatan plus 70, kelincahan plus 70. Atribut khusus, semua hal di dunia berubah menjadi abu, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan kondisi evolusi tidak terpenuhi. Atribut khusus, Getsuga Tenso, dapat melepaskan serangan energi merah berbentuk busur. Peningkatan energi, 42/180. Bahkan setelah atribut dasar ditingkatkan, efeknya tidak lagi terlihat bagi Roja. Waktunya untuk tahap keempat secara bertahap tiba. Dari tahap kedua ke tahap ketiga, atribut dasar ditingkatkan pesat dan pada peningkatan tahap berikutnya mungkin akan terjadi peningkatan besar lagi. Selain itu, ia akan memperoleh atribut dasar lainnya dan juga akan memperoleh kesempatan untuk mengekstrak atribut khusus lainnya. Saya tidak tahu atribut apa yang akan saya ekstrak di tahap keempat. Setelah bergumam dalam hatinya, Roja menyingkirkan palang harta itu dan meletakkan pedangnya ke sarungnya dan meregangkan tubuhnya. Sudah 2 bulan sejak misi terakhir. Di Camp Elite, frekuensi misi seharusnya 2 hingga 3 bulan. Namun, Z masih belum menyebutkan berita apapun tentang misi tersebut. Tidak memiliki misi adalah hal yang tepat, karena ia masih belum menguasai pengerasan Busosoku. Itu adalah masalah yang harus dipecahkan. Dan kekuatan fisiknya belum mencapai batasnya karena ia dapat terus berkembang. Dia perlu membuat Busosokunya lebih kuat dan juga meningkatkan kontrolnya hingga tidak ada lagi kemungkinan untuk gagal. Roja tidak mendengar berita apapun tentang misi tersebut dan tidak berinisiatif untuk bertanya. Benteng markas marinir di lantai 2. Di lapangan yang luas para anggota Camp Elite sedang berlatih sambil mengobrol satu sama lain. Sudah sekitar 3 bulan sejak misi terakhir. Anda tidak perlu memperhatikan hal itu. Mungkin mereka tidak punya misi yang sebenarnya. Beberapa anggota Camp Elite duduk untuk beristirahat dan minum air. Mereka mulai berbicara tentang tidak adanya misi dan tidak dapat menahan perasaan aneh. Biasanya setiap 2 bulan, Camp Elite akan menjalankan misi. Dan meskipun tertunda, misi itu tidak akan lebih dari 3 bulan. Namun sekarang, dari tugas terakhir, misi itu memakan waktu lebih dari 3 bulan. Apakah kamu berbicara tentang misi berikutnya? Saat ini Ain datang sambil melihat beberapa orang yang sedang berbicara. Saya sudah bertanya kepada guru sebelumnya. Dan karena sesuatu misi akan tertunda selama beberapa bulan. Beberapa bulan, mendengar perkataan Ain, para rekrutan itu saling memandang. Meski tidak semua orang menyukai misi, mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah terjadi sesuatu yang membuat mereka menunda misi selama beberapa bulan. Saya tidak mendengar tentang kejadian apapun yang terjadi di laut baru-baru ini. Beberapa rekrutan menghentikan latihan mereka dan membicarakan topik tersebut. Saya tidak tahu, kalau kamu ingin tahu, kamu bisa bertanya pada guru. Mengapa saya perlu tahu alasan penundaannya? Yang penting pasti ada alasannya. Seseorang tertawa setelah mendengar ini. Mereka tidak senang menjalankan misi. Misi akan membuat mereka stres dan bahkan jika mereka tidak akan kehilangan nyawa, rasa malu karena Z menyelamatkan mereka sudah cukup. Semua orang terus mengobrol. Tiba-tiba pintu masuk utama area latihan didorong langsung oleh sekelompok orang. Setelah rombongan itu masuk, mereka pun menuju ke tengah lapangan sambil dituntun oleh seseorang. Orang itu bersikap tenang dan acuh tak acuh sambil menatap ke arah kerumunan lalu berkata, apakah rekrutan terkuat di markas marinir ada di sini? Anda, kerumunan Camp Elite melihat orang-orang itu datang dan sedikit terkejut. Karena mereka tidak mengenakan seragam marinir yang berarti mereka bukan dari marinir. Jika mereka bisa datang ke sini tanpa menjadi marinir maka identitas mereka patut dipertimbangkan. Kelompok orang ini meskipun berbeda dalam ukuran, tetapi ada pria dan wanita. Pakaiannya berbeda dengan marinir tetapi tetap terlihat seperti seragam. Anda tidak perlu tahu siapa kami. Seseorang memandang dengan acuh tak acuh dan pandangan merendahkan ke arah kerumunan dari kubu elit. Sekelompok orang datang dengan sikap seperti itu dan sekarang mereka berbicara dengan nada yang dingin dan sombong. Tiba-tiba wajah semua orang di kubu elit menjadi dingin. Kali ini semua orang dari kubu elit berkumpul bersama. Ada sekitar 30 orang di Camp Elite yang jumlahnya lebih banyak daripada mereka yang datang beberapa kali. Sekalipun jumlah mereka hanya sedikit, tetapi jika berhadapan dengan anggota kubu elit, mereka bukan saja tidak memiliki kerugian tetapi mereka bahkan merasa sedikit lebih baik. Kalian semua dari pemerintahan dunia. Seseorang berkata dengan dingin dari rekrutan elit. Bukan marinir tetapi masih memiliki akses ke markas marinir. Datanglah ke kamp pelatihan elit dengan pakaian yang tampak seperti seragam resmi. Pastinya orang-orang ini dari pemerintahan dunia. Dan tebakan itu benar. Orang-orang itu berada langsung di bawah pemerintah dunia, anggota CP. Dan orang yang memimpin kelompok ini adalah orang yang akan menjadi anggota CP9 dan dikenal sebagai anggota terkuat dalam sejarah CP9, Rob Lucci. Bab 59, apa yang akan kamu lakukan bahkan jika kamu tahu itu? Apa yang akan kamu lakukan bahkan jika kamu tahu hal itu? Lucci melirik dengan bangga ke arah depan kerumunan dan berkata dengan sangat tenang, aku hanya ingin tahu satu hal sekarang. Apakah kalian yang terkuat di kubu ini?
Nada bicaranya mengejek semua orang di KAM dan sejak awal dia sombong. Mendengar ini semua orang di KAM mencibir. Jelaslah bahwa pemerintah dunia ingin melakukan itu, yaitu mengalahkan mereka. Langkah yang sangat bagus, dia maju 3 langkah dan menatap dingin ke arah orang-orang itu lalu berkata, sepertinya kalian mencari masalah. Haha, Jabra menatapnya dan berkata dengan nada mengejek, ya, kami datang mencari masalah, memangnya kenapa? Di lantai atas benteng marinir. Di aula yang sangat luas para petinggi di kantor pusat main berkumpul di sana. Laksamana Armada Semoku bersama 3 Laksamana, Garp, serta instruktur KAM elit marinir dan mantan Laksamana Z. Selain mereka ada orang lain yang tidak mengenakan seragam marinir yang merupakan pejabat pemerintah dunia. Itulah masalahnya. Dipahami. Semoku menatap ke depannya dan mengangguk dengan tenang ke arah pejabat itu. Semoku menduduki peringkat tertinggi di marinir karena ia hanya mendapat perintah dari pemerintah dunia. Di sisi lain Kisaru sedang minum teh karena ini tidak ada hubungannya dengan dia dan Aokiji terlihat seperti akan tertidur kapan saja. Akainu berdiri di belakang Semoku sambil menatap dengan tenang sambil mendengarkan pernyataan pejabat pemerintah dunia tanpa mengungkapkan pikirannya atau berkomentar. Setelah Semoku dan pejabat itu berbicara sebentar, menyerahkan beberapa dokumen dan berhenti berbicara. Pejabat itu bangkit dan bersiap pergi. Dan pada saat itu salah seorang petugas berbalik dan melihat ke arah Z dan berkata, ya, Z, beberapa dari CEP ada di sini untuk mencari rekrutan KAM elit Anda dan bertarung dengan mereka. Apa? Z mengerutkan kening dan berkata, mereka sudah pergi. Kenapa kau tidak memberitahuku? Kalau kita di sana, bagaimana mereka bisa berkomunikasi? Jangan khawatir, mereka tidak akan bersikap terlalu keras karena saya sudah memberi perintah. Yang lain berkata, Z, kamu kelihatan cemas sekali. Apakah yang disebut elit itu hanya pamer? Apakah kamu tidak punya rasa percaya pada mereka? Z menatap dingin ke arah pejabat itu dan berkata, Anda perintahkan mereka untuk tidak berlaku kasar dan saya tidak. Kalau ada orang Anda yang mati, Anda yang tanggung akibatnya. Hai ho, pejabat itu tidak berbicara tetapi malah tertawa dan kemudian mereka meninggalkan aula dan Z pun pergi juga. Di aula hanya Semoku dan yang lainnya yang tersisa. CEP menyiapkan pertukaran antara kubu kita dan mereka. Aku sangat menantikannya. Aokiji tampak senang dan langsung berdiri dan meninggalkan aula. Pada saat yang sama Garp sedang makan. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Sambil mengatakan itu Garp pergi. Melihat Aokiji dan Garp pergi, Semoku menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Rekrutan guru Z mungkin bagus, tetapi kudengar keponakan Tuan Garp juga ada di KAM. Peristiwa seperti ini patut mendapat perhatian. Tuan Semoku, apakah Anda tidak ingin menonton? Kisaru yang masih meminum tehnya berdiri sambil menampakkan senyum menyedihkan lalu menatap Semoku. Yang terakhir mengalami sakit kepala akibat situasi ini. Itu sungguh merepotkan. Apa yang dipikirkan kelima lelaki tua itu? Kelihatannya masalah sepele, tetapi sebenarnya tidak. Meskipun kapten dan marinir sama-sama anggota pemerintahan dunia, hubungan mereka berdua tidak baik. Baru saja Z tidak senang dan salah satu rekrutan adalah Roja, keponakan Garp. Dan jika Roja terluka, Garp tidak akan tinggal diam. Z tidak impulsif tetapi dia tidak bisa mengatakan hal itu tentang Garp. Jika Garp mengambil tindakan maka hasilnya akan sangat buruk dan jika dia benar-benar menginginkannya, dia akan keluar dari marinir. Berpikir sampai di sini, Semoku menenangkan dirinya dan mengambil napas dalam-dalam lalu berkata, baiklah. Mari kita pergi ke sana dan melihat. Kantor pusat lantai 2, lapangan pelatihan. Apakah ini batas kemampuanmu? Jabra berdiri di lapangan sementara di tangannya ada bola yang bentuknya tidak beraturan. Sambil berbicara mengejek bola itu. Dan setelah melihat lebih dekat bola itu adalah kepala Very Goods. Dan di tanah seluruh tubuhnya telah berputar ke atas dan berguling-guling. Sangat kuat, sangat bagus sama sekali bukan tandingannya. Para anggota KAM elit tampak tercengang melihat kejadian ini dan melihat mata Jabra mereka merasakan ketakutan yang amat dalam. Very Good bukanlah yang terkuat di kubu elit tetapi dia tetap kuat. Namun di hadapan Jabra dia dikalahkan dengan mudah. Tidak ada seorang pun di kelompok elit yang mampu menghadapi Jabra, kecuali si perokok. Mengapa kamu di sini? Smoker keluar dari kerumunan dan di mulutnya ada 2 cerutu. Asap memenuhi tempat itu sementara dia berkata kepada Rob Lucci dan yang lainnya. Jabra tak bicara namun menatap Smoker sekilas lalu menampakkan senyum sombong dan berkata, jika kau bisa mengalahkanku aku akan memberitahumu. Wajah Smoker langsung berubah muram. Tanpa menembak atau bicara omong kosong. Dia langsung menyerang Jabra. Jabra melemparkan bola di tangannya dan menyerang pada saat yang sama. Wah, pertarungan itu tidak membutuhkan satu pukulan pun untuk mengalahkan Smoker. Karba meninju tubuh Smoker tetapi dia tidak menyangka pukulannya akan mengenai sasaran karena bagian tubuh Smoker itu berubah menjadi asap. Hal ini membuat Jabra membeku sesaat. Smoker menggunakan kesempatan itu untuk menyerangnya dan membuatnya melayang. Wah, buah iblis Logia. Setelah konfrontasi singkat itu Jabra tahu bahwa dia bukanlah lawan Smoker. Jadi dia tidak bergerak maju untuk melanjutkan tetapi masih menatap Smoker dengan marah. Smoker tidak mengejar lagi, namun sambil menghisap 2 cerutu di mulutnya dia berkata. Mengapa kamu di sini? Apakah kau benar-benar berpikir aku akan memberitahumu? Mata Jabra menampakkan pandangan licik sambil berkata dengan nada mengejek. Smoker mengerutkan kening dan menatap Jabra dengan dingin. Dan saat ini Rob Lucci maju dan berdiri di depan Smoker. Tujuannya adalah untuk menguji kekuatan rekrutan elit. Lucci menjawab pertanyaan Smoker lalu menatap Smoker dengan tenang dan berkata. Apakah kamu rekrutan terkuat? Bab 60, aduh. Lucci dan Smoker mulai bertarung.
Ledakan, ledakan, ledakan. Bahkan menggunakan tangan kosongnya untuk melawan senjata smoker, Lucci bukan hanya tidak tertinggal tetapi ia bahkan mempunyai keunggulan dalam kecepatan dan kekuatan saat ia menekan smoker. Kecepatan adalah kelebihan buah asap, jika itu dihilangkan maka perokok pasti akan kalah. Lucci sangat ahli dalam Rokushiki yang membuat semua orang di camp terkejut. Tidak ada seorang pun di sini yang mencapai levelnya termasuk smoker. Apakah kamu yang terkuat di sini? Lucci menahan serangan smoker dan tiba-tiba melesat melewati senjata smoker. Meskipun smoker memiliki buah iblis, kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan Lucci. Tubuh smoker melayang di udara sambil memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Smoker berjuang untuk bangkit tetapi ia sudah kehilangan kemampuan untuk melanjutkan pertarungan. Selama Anda tidak bodoh, Anda dapat melihat bahwa smoker tidak memiliki peluang untuk menang. Bahkan smoker tidak bisa berdiri di depannya. Ini benar-benar keterlaluan, apa-apaan orang ini. Semua orang yang hadir di perkemahan elit tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi ngeri. Lucci masih muda, terlalu muda sehingga tidak ada seorang pun di kubu elit yang lebih muda darinya. Tetapi meski begitu tak ada seorang pun yang mampu menjadi lawannya, bahkan smoker pun tidak bisa. Kau terlalu bergantung pada kemampuan buahmu. Apakah itu saja yang kau punya? Lucci tidak mengejar smoker lagi, tetapi dia memandang dengan acuh tak acuh saat smoker berjuang untuk berdiri. Apakah ini yang disebut terkuat di kubu elit? Tampaknya rekrutan markas besar benar-benar mengecewakan. Nada bicara Lucci acuh tak acuh. Pada usia 13 tahun, sebuah kerajaan di bawah komando pemerintah dunia diserang dan 500 prajurit ditawan sebagai sandera untuk mengancam sang raja. Jadi, pemerintah dunia mengirimnya untuk mengatasinya. Menurut pandangannya, itu adalah kesalahan para prajurit karena terlalu lemah dan mungkin nanti hal yang sama akan terjadi lagi. Jadi, Lucci sampai pada suatu kesimpulan. Prajurit yang lemah seperti itu tidak punya hak untuk bertahan hidup. Jadi dia membunuh ke-500 prajurit itu dan kemudian membantai para bajak laut. Menurutku dalam cerita aslinya sedikit berbeda. Menjadi lemah adalah dosa mereka. Pemerintah dunia mengirimnya untuk menguji elit marinir. Dia tidak menyangka mereka begitu lemah. Jika bukan karena perintah, dia pasti sudah membunuh mereka. Menurut pandangannya, orang-orang yang berada di marinir sudah merupakan kejahatan tersendiri. Menyebalkan. Jangan terbawa suasana. Pertunjukan kekuatan Lucci tidak membuat mereka semarah kata-katanya. Tampaknya semua orang di kubu elit sudah kehabisan kesabaran. Lucci dengan dingin melihat sekeliling dan berkata, sudah kubilang kau lemah. Apa kau merasa kesal karenanya? Bagaimana kalau aku memberimu kesempatan? Kalian bisa menyerang bersama, bagaimana? Arogan. Beberapa orang marah dan tidak dapat menahan diri saat mereka langsung menyerbu Lucci. Tetapi mereka tidak dapat berdiri untuk ronde kedua karena mereka langsung terpental sementara darah bercucuran. Para rekrutan elit itu tidak bisa tetap tenang dan menyerbu Lucci, tetapi mereka tidak bisa menjadi lawannya. Kesenjangan kekuatan mereka sangat besar. Melihat Lucci berurusan dengan para anggota itu bagaikan sepanci air dingin yang disiramkan ke para anggota kam elit karena hati mereka menjadi dingin. Terlalu kuat, bahkan smoker pun kalah dan meskipun mereka bersama-sama, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang. Ada yang mau melanjutkan. Melihat tak seorang pun berani berdiri, Lucci menggelengkan kepalanya sembari membersihkan darah di jarinya. Yang satunya lagi menatap wajah tidak puasnya dan bergegas ke arahnya dan berkata, Lucci, jangan buang-buang napasmu pada orang-orang itu. Para elit marinir itu tampaknya tidak sepadan dengan perjalanan ini. Tugas kita sudah selesai. Jabra dan yang lainnya memandang dengan jijik dan hina ke arah anggota kam elit. Mereka menggelengkan kepala dan berbalik. Lucci melirik rekrutan elit untuk melihat apakah ada yang bersedia bertarung, tetapi menggelengkan kepala dan berbalik juga. Wajah anggota kam elit itu membiru karena mereka tidak rela melepaskan mereka begitu saja. Setelah semua ejekan itu, hati mereka benar-benar tidak rela. Dan saat ini beberapa dari mereka memikirkan Roja. Meskipun 3 bulan itu Roja berlatih sendirian mereka hampir tidak melihatnya, tetapi 3 bulan yang lalu Roja mengalahkan Lao Ge. Jangan terlalu sombong. Kalau Roja ada di sini, kamu tidak akan bersikap begitu liar. Kalimat itu terdengar oleh Lucci dan yang lainnya yang membuat langkah mereka terhenti dan berbalik lagi. Siapa Roja? Markas besar marinir. Lantai 2 benteng di salah satu ruang latihan kecil yang dipenuhi pelat logam tebal. Busosoku. Roja sedang memegang pedangnya, berdiri diam di sana. Tiba-tiba matanya bersinar dan warna hitam tiba-tiba muncul dan melilit tubuh pedangnya. Pedang itu tiba-tiba berubah menjadi warna gelap dengan kilau metalik. Getsuga, Tenso. Aduh, energi merah berbentuk bulan sabit tiba-tiba berkelebat. Serangan itu memotong pelat baja tebal dan terus meninggalkan retakan dalam di dinding. Bahkan Getsuga Tenso akan menjadi lebih kuat dengan haki. Akhirnya aku berhasil menahan pengerasan. Semua seranganku lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak tahu di mana aku berdiri sekarang. Namun, Laksamana muda bukanlah lawanku. Melihat kembali kekuatannya sendiri Roja memperlihatkan senyum puas. Dia menghabiskan waktu setengah bulan untuk mempelajari Busosoku dan di waktu yang lain dia menguasainya sambil mempelajari teknik pengerasan hingga sempurna. Dia juga melatih tubuh fisiknya hingga batas maksimal. Sekarang kekuatannya tidak seperti 3 bulan lalu. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menguji kekuatan barunya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.